aqidah. Tentu akan lahirlah syariah dan akan lahirlah akhlakul karimah atau husnul khuluq. Ini beragama Islam tak lain adalah akhlakul karimah atau husnul khuluq. Salawat dan salam limpahkan keharibaan dunia lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan diberikan nikmat sehat, selamat, sukses, dimurahkan rezeki, apa yang diinginkan tercapai semuanya, InsyaAllah dijauhkan dari segala musibah berbentuk apapun, amin ya rabbal alamin. Dan InsyaAllah segala amal ibadah kita terima oleh Allah SWT, amin. Kita diberikan tema hak-hak Al-Quran atas Muslim. Ada 5 hal. Yang pertama adalah hakul tilawah. Kita itu wajib bisa membaca Quran. Tilawah. Kita belajar membaca. Membaca itu luas sekali. Sangat luas. Kalau wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan suruh baca. Suruh baca apa dalam tubuh manusia yang banyak instrumen-instrumen yang luar biasa dari dalam kepala ini yang miliaran saraf sampai ke bawah. Suruh membaca. Ada otak besar, otak kecil, bilik kanan, bilik kiri. Namanya saraf-saraf sampai ke jantung, ke hati, sampai ke bawah. Luar biasa. Suruh baca. Maka orang yang senantiasa baca Quran, insya Allah tidak akan sakit. Dia akan sukses. Dia akan selamat dimanapun, kapanpun. Maka baca Al-Quran. Nah, hakul tilawah. Nah, ini dibaca. Maka kita harus introspeksi sejauh mana kita dalam baca Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja menghatamkan Quran, tapi setiap saat, kapan saja baca Quran. Tiada hari tanpa baca Quran. Saya punya guru usianya 107 tahun. Alhamdulillah tidak pernah sakit juga. Setiap 4 hari 4 malam khatam Quran. Beliau punya rumah tahfidzul Quran, punya masjid, dan anak cucunya dokter semuanya. Sekarang sudah almarhum. Jadi kalau sudah tiada hari tanpa baca Quran, insya Allah. Jadi harus baca Quran. Dah habis maghrib, dah habis isya, dah subuh. Yang jelas harus. Disinilah kelebihan-kelebihan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman umat Islam. Kalau tidak bisa membaca, sejauh mana kita memahaminya? Namanya hakku tilawah. Yang kedua adalah namanya hakku tadabbur. Memahami, memikirkan isi, makna, kandungan, luar biasa itu. Luar biasa kalau kita kaji tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Mahmud Yunus, tafsir Al-Asyar, tafsir Quraish Shihab. Banyak sekali tafsir-tafsir kita kaji. Bagian orang yang menyelam di samudra orang yang belajar tafsir itu. Satu contoh, kita memahami ayat 201 dari Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengapa orang kalau berdoa di mana-mana doa sapu jagat, rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di itu saja di mana-mana.
Entah di rumah, entah di masjid, entah di musola, entah di jalan, entah di Arafah, entah di Musdalifah, entah di Masjidil Haram, entah di Madinah, di mana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu adalah isinya adalah permohonan ridha Allah. 5 kebahagiaan di dunia diraih, 5 kebahagiaan di akhirat diraih. Itu harus. Lima sanah di dunia itu antara lain yang pertama adalah iman yang istiqomah. Saya tidak akan bahas luas. Yang kedua adalah kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani rohani. Kok sehat jasmani rohani? Kebahagiaan yang luar biasa. Iman istiqomah juga kebahagiaan yang luar biasa. Kalau sudah iman istiqomah luar biasa. Memiliki habit yang luar biasa. Salat tanpa diperintah, baca Quran tanpa diperintah, bekerja tanpa diperintah, melakukan hal yang baik tanpa diperintah. Ini namanya sudah habit. Namanya iman istiqomah. Iman istiqomah, kesehatan jasmani rohani. Yang ketiga apa? Sumber rezeki. Entah itu sedikit banyak, luar biasa. Orang punya sumber rezeki itu luar biasa bahagianya. Yang keempat adalah anak. Laki-laki soleh, perempuan solehah. Betapa bahagianya orang yang punya anak soleh-solehah. Luar biasa, itu hanya didambakan. Lalu kemudian yang kelima apa? Oh, suami yang soleh, istri yang solehah. Betapa mahalnya itu. Maka akan bahagia dunia dan akhirat. Saya singkat saja, kemudian kebahagiaan di akhirat itu luas. Para ulama memaparkan kesepakatannya 5 juga. Tadi 5 di dunia, 5 di akhirat. Ini dalam menjabarkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama, bila mana menghadapi hal yang sulit, gelap, susah, sedih, bermacam-macam luar biasa yang mencekam, dia tetap tawakaltu ilallah. Yang kedua adalah di akhir hayat husnul khotimah. Maka doanya selalu senantiasa kita ucapkan habis sholat, Allahumma khtimna bi husnil khotimah wa tahtim alaina bi su'il khotimah. Yang ketiga tentunya di alam barzah, di kubur itu bebas, dapat rukhsah, prioritas. Di alam mahsyar juga, di alam mizan juga mendapat prioritas. Tidak akan panas, tidak akan disiksa, tidak akan diadab. Luar biasa. Dan yang kelima akan menjadi namanya ahli surga, ahli jannah. Nah itu. Itulah kebahagiaan namanya dunia 5 hal di akhirat. Maka senantiasa kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang harus kita kejar, kita cari. Lalu kemudian yang ketiga adalah hakul. Namanya hakul amal. Hakul amal. Jadi yang pertama tadi adalah namanya hakul tilawah, hakul tadabbur, kemudian hakul amal. Hakul amal, diamalkan itu, dilakukan itu. Luar biasa sudah melakukan apa saja perintah. Oh, sholat itu apa? Khaifiyah li sholat itu apa? Apa rahasia sholat itu? Oh, dalam surat Toha ayat 14. Aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat padaku. Saya tidak akan menjabarkan itu juga, waktunya terbatas. So, termasuk puasa. Ini kalau la'alakum tatakun itu kendaraannya, la'alakum tatakun kendaraannya. Sebenarnya itu akan menuju ke fitri, ke fitrah, ke suci. Memang takwa itu luas sekali muatannya, ada syukur, sabar, ikhlas, nahan segala-galanya. Itu luas sekali dijabarkan takwa itu, luas sekali. Namanya hakul amal. Kemudian yang keempat adalah namanya hak dakwah itu, hakut tabligh, ya, bisa kewajiban
tablik, menyampaikan. Kita tuh harus balighani walau ayah. Sampaikan kepada siapa saja sekalipun hanya satu ayat. Nah itu. Kalau Ramadan ini saya teringat ketika di Papua memberikan ceramah kepada 10.000 orang Muslim, kemudian yang 3.000 non Muslim, kemudian yang orang dari Amerika itu 200-an. Waktu itu masih banyak sekali, sekarang wallahu a'lam. Namanya karyawan di sana itu Hitachi semuanya. Hitachi itu adalah hidup tanpa cinta. Karena laki semuanya. Tidak terbayang 10.000 laki semuanya. Berikan base camp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pindah-pindah. Dari Timika naik ke atas terus saja sampai Jaya. Ingat sekali. Tapi alhamdulillah sampai jidatnya hitam-hitam. Dalam arti kata akidahnya harus kuat, luar biasa. Namanya akidah. Iman, Islam, ihsan. Tanamkan. Karena setiap hari Sabtu itu ada hari kerinduan. Ada hari kerinduan, hari ke surga. Kalau di Papua, hari Sabtu itu ada hari kerinduan, namanya turun ke surga. Di atas, kemudian turun ke bawah. Bis yang besar-besar yang luar biasa. Surganya di Timika. Apa saja ada semuanya. Nah itulah apa namanya untuk membatasinya. Akidah. Maka kalau sudah bicara masalah surga luas. Saya akan tidak ke situ. Agar tidak terjerumus hal yang lembah hitam yang jelas. Alhamdulillah baik bagus. Kita lanjutkan. Masih satu lagi. Dan ini namanya tablik kan luas sekali itu. Yang kelima namanya hakut tahfidz. Nah, kadang biasa menghafal Quran. Kita pada usia yang segini ini harus banyak menghafal. Nah, hafalkanlah juz 30, juz 1, juz 2, 3 semampunya. Supaya PR, apalagi kalau sudah pensiun, alhamdulillah. Oh, hafal 30 juz. Oh, hafal juz 30, juz 29, juz 28. Yang jelas harus ada kemauan. Ada kemauan. Itulah untuk menuju namanya apa di akhir hayat yang husnul khatimah itu. Nah, disitulah. Nah, jadi kita tidak ada istilah tua, tidak ada pensiun, tidak ada itu. Alhamdulillah, saya alhamdulillah baru 70. Jadi baru 70. Kalau Mahathir 92, 93 jadi presiden. Kalau Prof. Amil Salim 92, 93 masih gagah. Jadi kita tidak ada istilah yang seperti itu. Harus siap siaga, harus semangat. Jadi hidup kita sudah tidak pernah mengeluh. Jadi Allah taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Maka bila mana mohon apa saja kita kepada Allah saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan menghantarkan kita menjadi hamba yang mutakin, hamba yang mukhlisin, muhsinin, musbirin, musawimin, musallin dan sebagainya. Dan insyaallah kita akan diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang usia yang barokah, rizki yang bermanfaat, dan usia yang senantiasa bisa dalam bahasa Jerman itu ayam ngayomi dalam pada anak cucu dan sebagainya. Yang jelas adalah qurratu ayun. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويح ركعتين